Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcus Yarden. Saya dari Prodi Teknik Informatika. NIM saya 20.01.013.009. Ya, kali ini saya akan jelaskan tentang virtual memory guna untuk melengkapi tugas UAS pada mata kuliah sistem operasi. Ya, dimulai dari pengertiannya ya. Virtual memory adalah apa itu virtual memory? Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisik. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa adanya memori virtual, atau disebut juga virtual memory, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik, atau disebut juga dengan memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage, atau disebut juga dengan disk sekunder, dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Virtual memory juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur masing-masing sistem operasi. Misalnya Linux, sistem operasi Linux terhadap swap. Memori virtual ini digunakan sistem operasi ketika komputer sedang menjalankan sebuah program, aplikasi yang kapasitasnya melebihi memori yang tersedia. Jadi, misalnya kita punya program ya teman-teman, lalu kapasitas memori kita ini nggak cukup gitu untuk menjalani program ini. Ya, jadi seperti itulah ya ceritanya. Lalu kita menuju ke tujuan virtual memory. Virtual memory digunakan membuat saya ulangnya. Tujuan virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut dengan swipe file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana setiap operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam file di hard disk. Hal ini yang mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Lanjut pada fungsinya, yaitu fungsi dari virtual memory ini yaitu yang pertama, menangani kelebihan atau beban RAM. Jadi dia akan menangani misalnya bebannya berlebihan, seperti misalnya kita membuka suatu program, lalu di sini virtual memory bekerja, yaitu dia akan menangani kelebihan beban tersebut. Lalu untuk fungsi yang kedua, berperan sebagai RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi dari RAM itu sendiri. Ya, lalu yang ketiga yaitu menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskannya ke prosesor, karena hanya RAM yang dapat meneruskan itu ke prosesor. Ya, lalu yang keempat itu data yang disimpan pada virtual memory atau pegging file bersifat sementara. Jadi dari yang disimpan di virtual memory itu sifatnya sementara. Misalnya seperti change file. Ya seperti itulah teman-teman ya. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.